Hai semuanya, kembali lagi di Kucing Maksimal. Hai semuanya, kembali lagi di Kucing Maksimal. Nah, di video kali ini aku bakal bahas tentang gimana cara-cara agar kucing itu betah di rumah. Nah, Bang, alasannya apa sih, Bang? Kok bahas kayak gini ya? Nah, jadi alasan aku bahas kayak ginian itu adalah karena ya mungkin ada dari beberapa kalian yang nggak suka kalau kucing kalian tuh main gitu, atau kucing kalian keluar terus dan biasanya jarang mau ada di rumah gitu. Dan ini lagi outdoor sore-sore karena ya pengen bikin video aja di luar gitu ya. Nah, kan ada beberapa orang yang kadang-kadang kayak nggak suka kalau misalnya kucingnya terlalu apa ya namanya, terlalu sering main ataupun misalnya nggak balik-balik gitu. Nah, ada juga sih yang emang membiarkan gitu, kayak ya udah orang indoor orang outdoor ya outdoor aja nggak apa-apa gitu. Nah, di sini aku bakal ngasih tips-tips kenapa kucing itu bagaimana cara agar kucing tetap betah di rumah dan biasanya dia nggak bakal main-main jauh gitu atau nggak bakal main-main lama gitu lah ya. Nah, sebelum itu ya saya mohon ke kalian, buat yang udah mampir terima kasih banget. Tapi buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Kucing Maksimal. Nah, oke, lanjut ke videonya. Nah, jadi di sini aku bakal membahas dulu kenapa kucing itu kadang-kadang sering main atau nggak betah di rumah, kayak pulang cuma makan doang terus pergi gitu. Nah, jadi kadang-kadang pertama itu adalah karena kucing itu biasanya lagi birahi, apalagi kalau kucing jantan ya. Di sini untuk kucing jantan, apabila sedang masa birahi ya kadang-kadang dia tuh bakal lebih memilih buat main. Kenapa ya? Karena dia bakal nyari pasangan gitu. Nyari pasangannya ya di luar kadang-kadang, karena ketemu di luar ataupun gara-gara emang di kalian mungkin hanya punya satu kucing ataupun emang nggak ada yang kucing lawan jenis gitu di rumah kalian. Jadi kadang-kadang emang nyarinya keluar ya. Kadang-kadang kucing yang jantan akan lebih sering main saat masa birahi ya, bahkan bisa nggak pulang gitu. Bisa bahkan kayak 3 hari main terus dan nggak pulang sama sekali ya, bisa-bisa aja gitu. Yang kedua adalah lingkungan yang kurang nyaman gitu. Nah, misalnya di rumah kalian itu kucing merasa sering terganggu ya, kucing bakal sering lebih kucing bakal lebih sering buat main keluar rumah gitu, atau mainnya pokoknya main keluar lah, nggak, karena nggak betah di rumah gitu. Jadinya ya dia bakal main keluar gitu. Nah, hal ini tuh bisa disebabkan biasanya ya karena emang mungkin banyak hewan ternak lain di rumah kalian, ataupun misalnya banyak kucing alfa di antara kucing alfa gitu. Maksudnya ya kucing kalian banyak yang pejantan dan kalian belum sterilin semua gitu. Jadinya kucing kalian ya gelut-gelut gitu. Ya emang itu nggak betah sih kucingnya, nanti pasti bakal kabur juga gitu. Nah, buat yang selanjutnya ini adalah kemungkinan terakhir kenapa ya, biasanya adalah karena mungkin kurang diperhatikan ya. Gimana maksudnya kurang diperhatikan? Yaitu kadang-kadang bisa diistilahkan dengan apa ya, kayak kurang dikasih perhatian gitulah, kayak mungkin kurang diajak bermain ataupun misalnya kucing kalian itu kurang dipeduliin, entah karena kesibukan kalian atau karena kesibukan yang lain gitu ya. Nah, hal ini juga bisa bikin kucing nggak betah di rumah, atau mungkin juga sering main lah, pokoknya jarang banget di rumah gitu. Nah, karena dulu emang kucingku juga sering keluar-keluar waktu aku di pondok. Dulu aku kan sekolah di pondok, jadi jarang ngurus gitu. Nah, jadi kucingku itu sering banget yang namanya pergi dan jarang banget di rumah karena ya emang kurang perhatian aja gitu. Nah, caranya gimana sih, Bang, biar kucing itu betah di rumah dan tetap mau main di rumah gitu dengan kesibukan-kesibukan yang tetap bisa dilakukan seperti biasanya atau seperti normalnya gitu. Nah, jadi caranya yang pertama itu adalah kalian harus pastikan dulu masa-masanya kucing ya. Nah, masa birahi kucing itu bisa dikenali dengan cara, biasanya kalau kucing jantan tuh bakal ngeong-ngeong dan iya terus-terusan mencari pasangan gitu, alias ya pokoknya ngeong-ngeong keras banget lah. Nah, kalau kucing betina biasanya itu udah mulai birahi kalau udah dia kayak bakal nunduk-nunduk jimplong gitu, tahu nggak apa ya, kayak pokoknya kayak itulah, nunduk-nunduk terus gitu. Nah, itu tandanya pengen kawin. Nah, misalnya kucing kalian kayak gitu tuh lebih baik aku saranin di kandang ataupun di dicarikan jodoh atau kucing lain gitu, atau bisa diakali dengan tangan dengan cara seperti ini nih. Kalian pegang bagian sininya dan ya kalian kayak gini aja. Nah, misalnya kucing kalian birahi itu sama aja kayak muasin birahinya gitu. Jadinya dia nggak pengen kawin lagi sama kucing jantan ataupun kawin sama kucing betina gitu ya. Jadi akan jarang main dan ya bakal lebih betah di rumah lah. Pokoknya harus diperhatiin juga. Nah,
Cara yang selanjutnya adalah kalian harus pastiin dulu bahwa kandang yang kalian gunakan itu benar-benar bersih dan nyaman buat kucing. Jangan sampai kandangnya itu kotor dan gak nyaman buat ditempatin kucing ya. Kenapa? Karena kalau sampai kandangnya itu gak nyaman buat ditempatin kucing ya otomatis kucing bakal gak betah di rumah dong. Jadi sekalinya dikasih kesempatan buat outdoor kayak gini nih. Nah, ini kucingku karena betah di rumah ya udah dikasih outdoor kayak gini dia nggak bakal lari kemana-mana gitu tuh. Bakal main di sini aja. Loh, bahkan bakal bermain sendiri sama aku nih. Ini bulunya rontok ya, bulu di itu telinganya nggak tahu kenapa nih. Padahal nggak ada jamurnya, tapi tetap rontok. Ya emang kadang-kadang kayak gitulah kalau musimnya habis berubah dari panas ke dingin atau dingin ke panas, bakal ada bulu yang rontok gitu ya. Nah selanjutnya, apalagi tips-tips yang bisa dilakukan buat menghindari kucing bermain terlalu jauh atau kucing bermain terlalu lama gitu ya. Nah jadi kucing agar tidak bermain terlalu jauh atau tidak bermain terlalu lama ya, kalian bisa menggunakan cara yaitu adalah adaptasi kandang ya. Kalau caraku ini namanya adaptasi kandang. Adaptasi kandang tuh gimana maksudnya ya? Maksudnya itu adalah kayak 3 hari di kandang, 1 hari dilepas, 3 hari di kandang, 1 hari dilepas gitu. Jadi selang-seling. Nggak harus kalian kandang terus. Kenapa ya? Pasti ya namanya makhluk hidup juga bosen ya kalau di kandang terus ya, pasti mereka pengen main juga gitu. Nah jadi bisa kalian lakukan pelepasan setiap 3 hari sekali gitu. Kalian taruh di halaman mungkin atau di dalam rumah ya, pokoknya main aja, jangan di kandang terus gitu. Dan pastikan juga ya, gimana sih bang maksudnya kandang yang bisa buat seharian penuh? Kandang yang dimaksud aku tuh adalah kandang besar kayak gini. Kalau misalnya kalian kandangnya kandang kecil yang kayak buat kandang isolasi gitu, sebaiknya sih itu buat malam aja, alias siangnya ya tetap bermain sama kalian gitu di rumah. Karena ya itu kandangnya nggak memadai buat lingkungan geraknya dia, jadi ya pasti dia bakal bosen gitu kucingnya. Nah kalau misalnya kandangnya besar kayak gini kan ini udah cukup lah buat main dia sama buat main kucing-kucing lah. Pokoknya udah cukup ruang buat main dan nggak bakal kesempitan juga. Jadi ini aman buat kalau mau dikurung sehari-hari juga boleh. Cuman kalau aku tetap dikeluarin kayak gini, ada waktu outdoor buat bermain gitu. Nah cara selanjutnya yang terakhir bakal aku kasih itu adalah pastikan makanan itu rutin diberikan. Dan tentunya adalah kalian juga jangan sampai ketinggalan buat adaptasi interaksi sama kucing ya. Nah makanan tuh maksudnya gimana? Nah misalnya kucing kalian tuh sampai merasa kekurangan makanan di rumah kalian atau mungkin waktu dirawat kalian, kucing tuh bakal lebih besar ya kemungkinan buat kabur dan kemungkinan buat main tuh bakal besar banget gitu. Apalagi sampai kucingnya kelaparan gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen kucingnya misalnya kucingnya pengen di rumah aja, caraku mending makannya itu dipenuhin pakai ya pokoknya yang biar dia kenyang aja lah pokoknya gitu. Nah terus apa sih maksudnya interaksi ya? Maksudnya interaksi itu adalah biar kucingnya itu nggak kaget sama manusia kayak gini loh diajak bermain gitu. Pokoknya ya biar kucingnya anteng aja dan seneng gitu merasa kalau main di rumah gitu, dan nggak stres juga. Kalau misalnya nggak diinteraksi kucing tuh bakal stres ya, dan ya pasti dia bakal kabur lagi. Dan mungkin ini yang terakhir yaitu sebentar adzan dulu. Nah mungkin cukup sekian dari saya ya. Semoga video ini membantu. Bagi kalian yang merasa terbantu silahkan klik tombol like dan jangan lupa buat tinggalkan komentar di kolom komentar. Silahkan komentar yang menarik, tapi komentar apapun pasti aku balas kok, santai aja gitu. Nah cukup sampai di sini saja videonya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi buat kalian yang belum subscribe ya. Terima kasih telah menonton dan jangan kemana-mana. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Tetap bersama saya di Kucing Maksimal.